Demi Allah, coba perhatikan baik-baik kata-kata saya ini. Saya bukan mengancam dan bukan mendoakan yang buruk-buruk. Bali pasti Allah hancurkan dan Allah tenggelamkan karena perbuatan dosa di sana sudah sangat-sangat keterlaluan. Jika pemerintah di sana tidak segera menghentikan dan menutup maksiat-maksiat itu dan tidak tobat secara massal, maka tidak ada tempat untuk mereka melanjutkan kehidupan di Bali. Maaf Pak Ustadz, kami orang Bali mau bertanya, kenapa Aceh yang ditenggelamkan oleh tsunami besar? Bukankah Aceh itu adalah kota Serambi Mekah? Jika Tuhan menenggelamkan sebuah pulau karena banyak dosa di pulau tersebut, artinya menurut Pak Ustadz, dosa yang ada di Aceh itu sudah sangat keterlaluan, sampai-sampai Allah menenggelamkannya dengan tsunami besar. Benarkah begitu menurut Pak Ustadz? Asal Bapak Ustadz tahu, menurut survei Kementerian Agama tahun 2019, provinsi yang paling toleransi di Indonesia adalah, yang pertama itu Papua Barat, yang kedua itu Nusa Tenggara Timur, dan yang ketiga adalah Provinsi Bali. Dan provinsi paling intoleran di Indonesia adalah, yang pertama itu Aceh, yang kedua itu Sumatera Barat, dan yang ketiga itu adalah Jawa Barat. Dan asal Bapak Ustadz tahu juga, wisata seks berkedok halal itu adanya di Puncak Bogor, Jawa Barat Pak. Prostitusi kok dihalalkan sih Pak? Apakah Bapak lupa, pelecehan seksual terhadap anak, banyak terjadi di beberapa pesantren di Indonesia. Di pesantren lo Pak Ustadz terjadi pelecehan seksual, bukan di kafe-kafe. Menurut kami Pak, di setiap daerah, di setiap tempat, akan selalu ada sisi gelapnya, termasuk juga di Bali. Di setiap tempat atau organisasi, akan selalu ada 10% orang baik, 10% orang yang tidak baik, dan 80%-nya adalah hanya menjadi pengikut dari 10% yang dominan. Jika di suatu kelas, yang menonjol adalah 10% orang-orang yang tidak baik, orang baik yang 10% hanya diam, maka 80% sisanya akan mengikuti jejak orang-orang yang tidak baik. Pertanyaannya, 80% di setiap daerah itu, menjadi pengikut 10% orang-orang intoleran, atau 10% yang toleran. Asal Bapak Ustadz tahu, kami di Bali, selain menjadi provinsi paling toleran, kami di Bali juga tetap menjaga ajaran leluhur kami sejak ribuan tahun yang lalu. Ajaran leluhur Bali dan Nusantara itulah yang membuat Pulau Bali dikunjungi oleh jutaan orang setiap tahunnya. Bahkan Pulau Bali beberapa kali dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik dunia. Dan yang terakhir Pak, sekedar mengingatkan Bapak Ustadz, di tahun 2017, Raja Salman dari Arab Saudi, bersama dengan keluarganya, ketika mengunjungi Indonesia, mereka berliburnya ke Pulau Bali Pak, bukan ke tempat lain. Kenapa Raja Salman berliburnya ke Bali Pak? Karena Pulau Bali adalah surganya dunia, pulaunya dewata. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.